Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera selalu buat kita semuanya. Apa kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Pak Topik akan mengajarkan tentang materi pembelajaran yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah panutan umat Islam di dunia karena akhlaknya yang luar biasa, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir ya. Dan Nabi Muhammad ini betul-betul memberikan contoh atau panutan yang luar biasa pada kita umat Islam. Karena apa? Bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, bahwa Al-Quran, semua yang ada dalam Al-Quran itu diterjemahkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk menirunya. Salah satunya bahwa Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan, baik itu anak yatim, fakir miskin, semuanya tetap dikumpuli, tetap digauli. Karena apa? Tidak pernah membeda-bedakan. Rasulullah itu selalu dengan siapa saja itu selalu baik ya, tidak merasa lebih mulia, lebih hebat, tidak, tetap semuanya dikumpuli dan semua tetap digauli. Karena apa? Semuanya itu adalah makhluk Allah. Yang membedakan manusia mulia di sisi Allah itu adalah keimanan dan ketakwaannya ya. Inilah yang harus kita tunjukkan kepada semua orang, bahwa jangan hanya secara fisiknya saja, secara penampilannya saja, bukan secara kekayaan saja, tapi amal kita tunjukkan, tapi ikhlas karena Allah. Inilah yang akan memberikan rasa bahagia kita kepada siapapun, karena kita bisa berbuat baik. Bahkan Rasulullah saja, Rasulullah itu adalah pribadi yang tidak pernah menyakiti ya, kepada siapapun, baik secara lisan maupun secara fisik. Kenapa? Rasulullah kalau berbicara santun sekali, tetap menghargai siapapun, dan tangannya pun tidak pernah melukai. Selama itu tidak melanggar aturan, maka Rasulullah tidak akan melakukan. Tapi kalau sudah melanggar aturan, apalagi aturan Allah, maka Rasulullah tidak segan-segan untuk meluruskan. Dan yang kedua, Rasulullah adalah pribadi yang sangat menyenangkan kepada siapa saja yang ditemuinya. Bahkan kalau ketemu dengan orang lain pun akan disapanya, bahkan pertama kali mengucapkan salam. Ini yang paling terpenting. Maka saya katakan, mari kita untuk selalu berusaha mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah pribadi yang layak dijadikan idola kita masa sekarang ini. Terus yang ketiga, Rasulullah adalah pribadi yang selalu memberikan manfaat kepada siapa saja. Bahkan yang ditemui pasti Rasulullah memberikan manfaat. Kalau punya harta sedikit, kita dibagi-bagikan. Pada siapa? Kepada siapa saja. Ya. Karena apa? Merasa bahwa harta itu bukan miliknya, tapi titipan Allah. Maka tetap dibagikan kepada siapa saja. Maka anak-anak juga belajar, kalaupun punya sedikit uang, sedikit rezeki, mari kita berbagi. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita temui, yang di dekat kita, kita bagi. Semuanya akan memberikan manfaat ya. Jadi pribadi Rasulullah yang pertama tidak pernah menyakiti siapapun, yang kedua menjadi pribadi yang sangat menyenangkan, yang ketiga menjadi pribadi yang selalu memberikan manfaat pada siapapun, bahkan tanpa membeda-bedakan antara agama, suku apapun, tetap Rasulullah selalu berbuat baik. Terus yang kedua tentang kasih sayang Allah, bahwa Allah adalah yang maha sempurna, bahwa Allah itu mempunyai 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Setiap nama itu menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Makanya kita belajar, diantaranya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah maha pengasih. Siapapun akan dikasih, semuanya akan diberi, bahkan tidak pernah membedakan. Walaupun dia itu orang yang beriman atau tidak, orang yang taat atau tidak, akan dikasih oleh Allah, karena Allah itu maha pengasih. Maka kita harus meneladani sifat-sifat Allah, yaitu suka menolong, membantu ya. Kita harus menolong kepada siapa saja, membantu teman-teman kita yang butuh bantuan, kita bantu. Inilah harus kita teladani, yaitu sifat Ar-Rahman. Yang kedua adalah sifat Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang. Allah itu sangat menyayangi hamba-hamba Allah yang beriman, yang taat, yang menjauhi larangan Allah. Makanya kita harus belajar tentang sifat-sifat Allah. Dunia ini terasa indah karena
sifat-sifat Allah kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kita harus punya jiwa kasih sayang pada semua orang tanpa harus membeda-bedakan, ya kepada tumbuhan, ya pada hewan, bahkan semua makhluk di dunia. Kita harus bisa menjadi manusia yang bisa memberikan kasih sayang, karena kasih sayang itu tidak hanya kepada manusia saja, bisa kepada binatang, kepada tumbuhan. Kalau tumbuhan kita bisa kita siram setiap hari, kita rawat. Kalau punya binatang ya kita rawat, ya kita kasih makan, selalu kita jaga. Ini bentuk bahwa kita itu bisa menerjemahkan ya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan. Makanya anak-anak sekalian, saya harapkan anak-anak bisa belajar tentang sifat-sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Juga bisa mencontoh akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah panutan umat Islam, bahkan seluruh dunia. Makanya kita contoh hal yang positif agar kita menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat anak-anakku, walaupun kondisi saat ini belum bersahabat. Saya ucapkan salam untuk kedua orang tua yang ada di rumah, sudah mendampingi anak-anak untuk belajar. Semoga tetap semangat. Doa dari saya semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan sukses selalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.